Yakusuko no Neverland atau The Promised Neverland adalah film animasi yang diproduksi oleh studio Cloverworks dan ditayangkan perdana di tahun 2019, bergenre misteri, thriller, dan fantasi. Serial anime ini berkisah mengenai sekelompok anak yatim piatu dan rencana mereka untuk melarikan diri dari panti asuhan mereka. Setelah mengetahui kebenaran menyeramkan di balik tujuan keberadaan mereka di panti asuhan tersebut. Pada tahun 2018, The Promised Neverland memenangkan penghargaan Manga Shogakukan ke-63 dalam kategori shonen dan sampai saat ini, The Promised Neverland tercatat telah dicetak lebih dari 32 juta kopi, yang menjadikannya sebagai salah satu serial manga terlaris di Jepang. Thriller dan horor, dua genre yang sangat jarang memiliki penggemar di dunia anime, di mana hanya sebagian kecil dari komunitas menyukainya dibandingkan genre umum seperti komedi, romantik, atau action. Jadi, ketika sebuah anime dengan genre tersebut mendapatkan banyak perhatian dan pujian dari publik, itu adalah hal yang sangat tidak terduga dan bisa dibilang langka. Tidak lama setelah anime ini ditayangkan, beberapa episode awalnya mendapat rating yang cukup tinggi dan dibicarakan oleh banyak komunitas anime. So, pertanyaannya adalah, apa yang membuat anime ini berbeda? Apakah itu hanya merupakan hype atau sensasi di awal saja? Atau memang keseluruhan dari anime The Promised Neverland memang layak untuk kita tonton? Sebelum kita mulai, Kimokuma wajib infokan kalau di review ini akan ada sedikit spoiler terutama mengenai apa yang terjadi di episode 1. Sebenarnya nggak bisa dibilang spoiler juga sih, karena dari judulnya juga kalian pasti sudah tahu ya. Well, now that's already clear. Let us begin the review, shall we? Pada tahun 2019 kemarin, kita diperkenalkan dunia dari The Promised Neverland. Dunia di mana jika kalian adalah anak yang sehat dan cerdas, kalian tidak akan pernah menyukai dunia ini. Kalian tidak akan pernah berharap bahwa kalian akan pindah ke dunia ini atau menjadi karakter utama dari anime ini. The Promised Neverland menjadikan anak-anak berusia 11 tahun sebagai karakter utama cerita mereka. Di mana di awal kita bisa melihat beragam keceriaan, kasih sayang, dan juga harapan yang didambakan oleh masing-masing anak yatim piatu ini ketika mereka akhirnya diadopsi oleh orang tua baru mereka. Namun di episode yang sama kita dihadirkan plot twist yang harus mereka hadapi, yaitu sebuah kenyataan yang sangat buruk. Kisah bersetting di sebuah panti asuhan bernama The Gracefield. Tempat di mana ketiga tokoh utama kita, Emma, Norman, dan Ray, tinggal bersama ke-37 anak yatim piatu lainnya. Mereka bertiga adalah 3 anak tertua yang ada di panti asuhan. Selain itu juga, 3 yang tercerdas dibandingkan anak-anak lainnya. Kemudian ada sosok yang dipanggil Mama oleh anak-anak panti asuhan. Sosok ini bukan merupakan ibu asli mereka, tapi merupakan pengurus dari panti asuhan bernama Isabella. Isabella selalu merawat mereka dengan kesabaran, perhatian, dan sifat keibuannya, sehingga anak-anak panti asuhan memanggilnya Mama, karena memuja dan menghormatinya, terutama Emma. Semua anak tampak bahagia, mereka bersenang-senang setiap harinya. Mama terlihat sangat mencintai anak-anak asuhnya, dan mereka juga mencintainya balik. Ray, Emma, dan Norman menjalani kehidupan yang normal. Semuanya tampak indah sampai kepergian seorang teman mereka yang bernama Connie. Gadis kecil bernama Connie hari itu hendak meninggalkan panti asuhan karena ada orang tua yang mengadopsinya dan akan merawatnya. Itu adalah momen yang menggembirakan. Semua orang senang dia pergi dan akhirnya memiliki keluarga. Ketika Connie meninggalkan salah satu mainan kesayangannya,
Emma dan Norman terpaksa mengejarnya sampai ke sebuah gerbang perbatasan. Sebuah tempat yang merupakan batas di hutan yang mana semua anak tidak diperbolehkan untuk melewatinya oleh Isabella. Saat itu Emma dan Norman memilih untuk melanggar aturan tersebut. Aturan yang saat itu mereka anggap sebagai hal yang tidak terlalu penting dibandingkan tujuan mereka dalam memberikan mainan tersebut ke Connie. Namun di tempat ini, apa yang mereka lihat bukanlah adegan bahagia Connie bersama orang tua barunya, melainkan sebuah tragedi di mana mereka menemukan tubuh abu-abu tak bernyawa Connie menyambut mereka berdua. Belum selesai mereka memahami situasi yang ada, mereka kembali dikejutkan dengan kenyataan bahwa ada makhluk menyerupai monster yang hidup di dunia mereka, serta fakta bahwa panti asuhan ternyata adalah peternakan manusia, dan anak-anak di dalamnya adalah makanan buat para monster. Dan ternyata itu belum semuanya. Emma yang percaya Isabella tidak terlibat dengan hal ini mendapatkan jawaban yang menyayat hati saat salah satu monster menanyakan Isabella untuk memastikan pengiriman anak berkualitas tinggi berikutnya. Jawaban Isabella saat itu membuat seluruh dunia dan impian Emma hancur lebur. Anime ini memiliki salah satu episode pembukaan yang benar-benar hebat yang akan segera membuat kalian terpikat kepada ceritanya. Sebuah plot twist besar di awal cerita yang membuat kalian bertanya-tanya apa yang akan anak-anak ini lakukan selanjutnya dan kemana arah cerita akan bergerak. Mungkin hal inilah yang membuat ratingnya begitu tinggi dan banyak dibicarakan di awal episodenya. Misteri yang ada menurut Kimokuma adalah kekuatan inti dari anime ini. Kekuatan yang dapat membuat kalian terus mengikuti tiap episodenya. Bukan misteri mengenai panti asuhan yang ingin kalian ketahui, tapi misteri bagaimana anak-anak bisa kabur dari tempat itu. Di awal-awal episode, kita akan diberikan fakta bahwa melarikan diri adalah hal yang mustahil dari sisi jalur pelarian, dari sisi penjagaan oleh mama atau para monster, dan hal-hal lainnya. Ditambah situasi di mana anak-anak yang akan kabur usianya masih sangat kecil-kecil. So, apa yang akan mereka lakukan? Ceritanya juga semakin menarik karena adanya adu pintar antara Mama dengan ketiga tokoh utama kita, Emma, Norman, dan Ray. Seperti layaknya bermain catur, Mama terus merespon langkah yang coba diambil oleh jagoan-jagoan kita. Isabella atau Mama adalah tokoh antagonis utama dari anime ini. Meskipun awalnya kita melihat dia sebagai sosok yang baik, penyayang, dan disukai oleh semua anak, namun ia ternyata adalah sosok yang menakutkan, licik, dan selalu selangkah di depan. Yang membuatnya menakutkan adalah kecerdasannya. Dia sepertinya selalu siap dengan apa yang akan dilakukan oleh para karakter utama kita. Dia dapat dengan mudah memprediksi gerakan mereka dan mendapatkan informasi tentang semua tindakan mereka. Dia seperti tidak pernah terlihat benar-benar khawatir dan selalu bersikap tenang dengan apapun yang mereka lakukan. Fakta ini akan membuat pertanyaan besar pada saat kita menontonnya, apa memang mungkin anak-anak dapat melarikan diri? Di mana kita terus akan melihat kegagalan demi kegagalan yang akan membuat mereka merasakan frustasi yang luar biasa. Secara karakter, Emma, Norman, dan Ray adalah tokoh utama dari anime ini. Mereka bertiga memiliki kepribadian yang cukup berbeda, tapi saling melengkapi satu sama lain. Emma memiliki kepribadian yang ceria, tidak gampang menyerah, dan merupakan moral kompas dari anime ini. Sifatnya yang sangat menyayangi orang lain juga merupakan kelemahan terbesar dia yang kerap dipergunakan oleh musuh-musuhnya. Norman memiliki kepribadian dewasa, tenang, dan cerdas dalam berstrategi. Namun rasa sukanya kepada Emma kerap membuat dia menyetujui apapun yang Emma inginkan. Yang terakhir, Ray adalah pribadi yang paling rasional dan kritis di antara mereka bertiga. Namun sikap kritisnya kadang membuatnya tidak peduli terhadap apa yang terjadi kepada teman-temannya. Ketika ketiganya bergabung, mereka menjadi sebuah kekuatan saling melengkapi. Semua karakter ini terlihat normal dan bahagia di beberapa menit awal episode. Seiring dengan plot twist yang terjadi, perkembangan karakter dan perubahannya mulai terlihat.
Mereka mulai menjadi lebih licik, suka berbohong, dan mulai beradaptasi untuk bisa selamat. Karakter lainnya, Gilda dan Don juga mengalami perubahan yang sama. Anak-anak ini adalah pertunjukan utama dari anime ini dan sangat menyenangkan dan mendebarkan melihat mereka mengatasi berbagai kesulitan yang disebabkan oleh mama dan para monster yang terus berusaha menghalangi pelarian yang mereka coba lakukan. Secara overall, menurut Kimokuma, The Promised Neverland adalah salah satu anime yang sangat direkomendasikan untuk ditonton. Mereka memang layak mendapatkan semua pujian dan rating tinggi yang mereka terima. Sebagian besar karena cerita dan plotnya yang menarik, tidak hanya di episode-episode awal, namun juga keseluruhan episodenya. Mereka dengan berhasil mempertahankan rasa penasaran yang kita punya dan menambahkannya dengan beberapa unsur kejutan yang terus akan membuat kalian bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Sampai ke episode terakhir. Kalian mungkin akan puas dengan plot cerita di mana misteri yang ada perlahan-lahan terbuka, atau juga mungkin kecewa akan jalan cerita kemana anime ini bergerak. Dan terpesona bagaimana writer mengkoneksikan semua adegan menjadi satu di akhir cerita. Namun secara keseluruhan anime ini tetap sangat menyenangkan dan wajib ditonton bagi mereka yang ingin menonton anime misteri yang tidak terlalu klise. Buat kalian yang tidak menyukai genre horor atau thriller, jangan takut ya. Karena asupan utama anime ini adalah sisi misterinya, jadi mereka tidak banyak menampilkan adegan horor atau thriller. Bahkan selain yang di episode awal, sepertinya tidak ada adegan lainnya yang terlalu horor. Jadi menurut Kimokuma kalian masih bisa menikmatinya. Skor untuk anime ini menurut Kimokuma adalah 4,5 bintang dari total 5 bintang. Dengan cerita dan misteri sebagai nilai tertingginya. Sebuah anime yang sangat Kimokuma rekomendasikan kalian untuk menontonnya bagi yang belum.